Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 22 Oktober 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Kita diingatkan supaya selalu memberi diri untuk digembur dan disirami agar bisa menghasilkan buah. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu mengingatkan kami dan mendorong kami memberi diri kepadamu agar digembur dan disirami, sehingga iman kami bertumbuh subur dan menghasilkan buah. Tuhan, gerakkanlah mata hati kami untuk melihat keadaan jiwa kami, dan doronglah kami untuk bertobat dan memberi diri kepadamu, dan memohon belas kasih-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah, jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah berilah diri untuk digembur dan disirami agar bisa menghasilkan buah. Hari ini Yesus mengundang kita untuk bertobat. Cerita perumpamaan tentang pohon ara yang tidak menghasilkan buah adalah satu cerita yang sangat menarik yang harus kita renungkan. Pohon ara itu tumbuh di kebun anggur. Ia mengeruk humus yang sama yang dikeruk oleh pohon anggur. Anggur menghasilkan buah dan membahagiakan pemilik anggur, sementara pohon ara sudah bertahun-tahun hidup di kebun anggur, mengeruk humus dari kebun anggur, tetapi tidak menghasilkan buah yang bisa membahagiakan pemilik kebun anggur. Dia hanya menghabiskan humus dari kebun anggur. Sebagai reaksi, tuan kebun mau memotongnya karena pohon ara sama sekali tidak memberi kebahagiaan untuk pemilik kebun anggur.
Tetapi pengurus kebun anggur memohon pada tuan kebun supaya biarkan pohon ara ini tumbuh dan beri dia kesempatan untuk hidup setahun lagi. Pengurus kebun akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Kalau sesudah setahun tetap tidak menghasilkan buah, maka ia boleh dipotong dan dibakar. Perumpamaan ini sesungguhnya kisah tingkah laku manusia. Pohon ara adalah kita manusia. Betapa sering kita bertingkah seperti pohon ara, cuma mengeruk kebaikan dari orang lain, sementara kita tidak memberi kebaikan kepada sesama. Mungkin terkadang kita sangat ingat diri, sangat egoistik. Kalau sifat ini selalu dipupuki, maka sudah pasti akan mendatangkan bencana bagi diri kita sendiri. Kita akan dipotong, dibakar oleh Tuan kebun, yaitu Tuhan. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang menarik dari cerita perumpamaan ini adalah reaksi pengurus kebun. Dia meminta Tuan kebun anggur kalau boleh beri kesempatan untuk pohon ara itu hidup setahun lagi. Pengurus kebun akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Pengurus kebun adalah pelayan Tuhan yang siap melayani dan menggerakkan sesama agar bertobat dan menghasilkan buah. Satu peringatan bagi kita supaya siap sedia menerima siraman rohani. Pupuk rohani siap digembur agar iman kita boleh menghasilkan buah. Kisah ini juga mau mengingatkan kita bahwa Tuhan tetap memberi kita kesempatan untuk berubah. Perubahan bisa terjadi kalau kita siap digembur, siap menerima pupuk rohani. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, hari ini kita masih diberi hidup. Sesungguhnya hari ini adalah hadiah Tuhan bagi kita. Satu kesempatan yang baik untuk kembali menata dan memperbaiki tingkah laku hidup kita. Kalau kemarin kita jatuh dan tidak membalas kebaikan Tuhan, maka mulai hari ini kita memperbaiki cara hidup kita dengan memupuki iman kita dengan doa dan menyiraminya dengan siraman rohani, mendengarkan firman Allah, agar iman kita menghasilkan buah-buah segar yang membuat pemilik kebun anggur yaitu Tuhan boleh berbahagia. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai murid Kristus pasti kita semua punya kerinduan agar bisa menghasilkan buah, membahagiakan sesama. Kerinduan itu bisa terjadi kalau kita selalu memberi diri untuk digembur, disirami, dan diberi pupuk. Kita berdoa, semoga Tuhan senantiasa menyadarkan kita akan dosa-dosa kita dan berbalik kepada Tuhan dan memberi diri untuk digembur, dipupuki, dan disirami oleh siraman rohani. Kita mohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.